Halo, selamat malam. Selamat datang di Diary Chris pada hari ini. Jadi kenapa saya buat sesi ini walaupun sudah malam-malam? Jadi tiba-tiba kalau kita itu baca berita-berita di dunia maya atau misalnya di CNBC, I think ada beberapa berita yang menggemparkan di dalam dunia finansial. Dan sayang sekali setelah kita banyak kejadian, apakah mungkin kasus di Wasraya, kemudian di dunia finansial memang banyak hal-hal seperti itu, dan sangat disayangkan hal ini terjadi lagi. Semoga berita ini yang kita kejadian ini tidak begitu tidak benar, tapi tiba-tiba hari ini dari Instagram saya banyak sekali yang curhat atau menanyakan, Pak Kris ini sebenarnya apa sih perbedaan utama antara manajer investasi dan penasihat keuangan? Jadi dengan video ini saya akan dengan cepat menceritakan bedanya apa sih dua profesi ini, karena mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Jadi dalam video ini saya akan ceritakan. Oke. Jadi manajer investasi dan penasihat keuangan. Nah, walaupun kedengarannya ini dua istilah ini dekat, tapi sebenarnya ini adalah dua profesi yang totally berbeda. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu satu fund manager, manajer investasi, dan penasihat keuangan bahasa Inggrisnya itu financial advisor, atau mungkin di beberapa hal itu financial planner. Ya, jadi kedua aktivitas ini sangat diregulasi. Jadi tidak boleh main-main, tidak boleh ada sembarang orang yang mengatakan, oh saya itu manajer investasi atau saya itu penasihat keuangan. Keduanya ini sangat ketat diregulasi oleh OJK. Nah, perbedaannya apa sih? Nah, Nah, dua ini menyediakan jasa yang berbeda. Nah, kalau manajer investasi itu manage fund, ya, fund manager. Nah, kemudian kalau penasehat, dia itu memberikan produknya apa sih? Advice. Kemudian dia kadang memberikan satu perencanaan, planning atau guidance atau rekomendasi produk-produk tertentu. Jadi segi jasa aja kedua hal ini sudah berbeda. Nah, kalau kita lihat manajer investasi, fund manager itu biasanya misalnya ada dana pensiunan dan mereka memberikan jasa untuk memanage dari fund atau portfolio tertentu. Nah, sedangkan yang bagian kedua mungkin lebih ke dokter, ya. Seperti dokter biasanya ditanya, oh Anda sakit seperti apa, perencanaan Anda umur segini, kira-kira planningnya seperti apa, nutrisi apa yang perlu dimakan. Jadi dari segi jasa keduanya ini adalah kedua penyedia jasa yang berbeda. Kedua, power. Kalau kita punya power atau kuasa. Kuasa ada di tangan siapa? Kalau di fund manager, ketika Anda menyerahkan uang Anda sebenarnya tidak mempunyai power lagi untuk pengambilan keputusan investasinya. Jadi mungkin kalau Anda sebagai nasabah, Anda cari fund manager, ketika Anda taruh duit, itu duit sudah ada di tangan fund manager, dan fund manager ini yang bertugas untuk mengelola. Kuasa, Anda punya kuasa nggak? Punya. Kuasanya apa? Mungkin untuk menarik duit keluar atau memasukin duit ke dalam lagi. Jadi itu adalah kuasa yang di tangan Anda. Tapi kalau dalam kasus ketika Anda dealing dengan financial advisor atau financial planner, kuasa itu masih di tangan Anda. Jadi mereka bisa memberikan plan kepada Anda, tapi itu up to you. Terserah Anda bisa melakukannya atau enggak. Anda mau melakukan, Anda tidak mau melakukan, itu terserah Anda. Anda mau mengikuti rekomendasinya untuk membeli produk-produk tertentu atau enggak, semuanya itu di tangan Anda. Jadi tugas mereka itu adalah memberikan satu guidance atau menemani Anda. Nah, memang kelihatannya at the end of the day Anda mungkin merasa, oh enggak, saya direkomendasikan udah beli ini dan itu. Tapi ingat, keputusan pada akhirnya masih di tangan Anda, ya. Nah, soal alokasi. Nah, kalau misalnya di alokasi ini kita bicara alokasi, ketika Anda datang ke fund manager, Anda sudah memiliki pemikiran apa yang kita mau alokasi. Misalnya saya punya 100 juta. Nah, 30 juta ini saya masuki ke fund. Fundnya misalnya mungkin bisa reksadana pendapatan tetap atau misalnya equity. Anda sudah mengerti bahwa ini adalah porsi alokasi yang diberikan kepada fund manager itu sendiri. Nah, sedangkan ketika Anda dealing dengan yang namanya financial advisor,
Anda itu harus tanda kutip telanjang. Anda harus memberitahukannya total net worth Anda itu seperti apa. Seluruh misalnya tabungan Anda itu sebesar apa, misalnya gaji Anda itu mau ambil kira-kira dalam pengambilan gaji ke depannya itu seperti apa, pengeluaran Anda patternnya seperti apa. Jadi kalau kita bisa bilang ketika Anda dealing dengan financial advisor itu lebih holistik dan itu very very custom untuk kalian punya pola hidup dan perencanaan masing-masing. Sedangkan kalau Anda berdealing sama fund manager itu tidak peduli Anda itu posisinya seperti apa. Dia hanya perlu tahu, oke, misalnya Pak Kris, Anda titipkan uang kepada saya sebanyak uang 100 juta misalnya, ya. Eh, jadi kalau misalnya ditanya, kebanyakan orang retail perlunya apa? Bukan fund manager, mereka perlunya financial advisor karena mereka itu biasanya lebih ngerti secara holistik. Nah, kalau kita bicara lisensi di Indonesia, itu manajer investasi itu izinnya fund manager itu mereka harus memiliki MI, manajer investasi. Nah, biasanya itu perusahaan manajer investasi dan itu izinnya ke individu yang namanya WMI, wakil manajer investasi. Biasanya mereka harus mengikuti ujian dan sepengetahuan saya MI ini lisensinya lebih susah ujiannya daripada penasihat investasi. Nah, kalau misalnya financial advisor atau planner itu izinnya ada penasihat investasi, ya. Nah, kalau kredensial ini merupakan sesuatu yang menurut saya belum tentu ya. Anda boleh ada, tapi kalau Anda mempunyai kredensial ini, itu akan membantu kredibilitas Anda sebagai dalam menjalani profesinya. Nah, setahu saya kalau Anda sebagai manajer investasi, Anda kalau punya kredensial CFA ini sesuatu yang sangat wow. Ya, saya juga lihat wah, kalau orang-orang yang di dalam dunia investasi punya CFA itu saya itu kagum karena memang tidak mudah dan mereka perlu ikut ujian dan belajar untuk mendapatkannya. Nah, di dalam penasihat investasi itu CFP atau RFP, Certified Financial Planner atau Registered Financial Planner. Nah, uh, kemudian saya juga mau bicara ini yang mungkin lebih penting yaitu soal fee. Ya, jadi fee di dalam dunia finansial pada dasarnya terbagi tiga buat saya kan. Yang paling bawah itu komisi, cukup jelas. Komisi misalnya ada agen asuransi nih, jual asuransi atau bahkan reksadana, biasanya mereka juga mengambil komisi dari uh, uh, perusahaan yang mencetak produk, membuat produk itu sendiri. Nah, komisi ini terkadang menjadi satu masalah ya, karena terkadang seperti kalau misalnya Anda bayangin ya, dokter yang jual obat kemudian dia dapat komisi dari perusahaan obat. Jadi secara etik terkadang agak blur. Tidak salah, tidak salah. Dan buat saya tidak salah dan sangat baik sekali kalau misalnya orang itu atau agen mendisclose, memberitahukan kepada klien bahwa mereka ada dapat komisi dari penjualan produk itu. Nah, sedangkan kita lihat yang pertama kedua, retainer fee atau dikenal mungkin annual fee atau management fee. Nah, kalau ini adalah fee yang sifatnya itu tiap tahun itu diambil. Nah, biasanya untuk manajemen dan mungkin bisa dibilang admin lah ya. Di dalam kalau misalnya sebagai fund manager mereka ngambil annual atau management fee ya. Kalau misalnya personal financial advisor itu mungkin lebih ke retainer fee, sama seperti pengacara atau misalnya dokter biasanya dokter keluarga ya, biasanya mereka ada retainer fee. Jadi kita bilang oke, tiap bulan kita bayar sekian nih, tapi ketika saya perlu advice, lu kasih tahu saya ya. Dan saya rasa ini retainer fee itu sangat-sangat penting. Jadi buat kalian yang kalau pakai financial advisor, jangan istilahnya jangan nawar-nawar deh untuk di retainer fee karena memang dalam pekerjaan mereka apapun itu mereka perlu operational income ya. Jadi yang Anda harus lihat itu sebenarnya kualitas dari advice-nya. Nah, semakin Anda tekan nih retainer fee, jangan-jangan nanti Anda akhirnya ketemu orang-orang yang hidupnya itu bisnis modelnya dari komisi. Akhirnya Anda akan beli produk yang komisinya tinggi, ya. Nah, yang kedua itu di sana Anda lihat ada performance fee. Jadi kalau kita bicara performance fee, itu biasanya istilahnya bahasa Indonesia bagi hasil. Jadi kalau misalnya
terutama di fund manager ya, ketika mereka outperform on the certain level, uh, mereka minta biasanya dibagi berapa persen dari fee-nya. Dan fee ini plus minus sebagai fund manager gua rasa itu common, apalagi kalau misalnya produknya dia tuh stock picking ya. Tapi kalau dia hanya index hugging, ngikutin LQ45 atau apa, saya rasa performance fee itu nggak layak. Kenapa? Karena apapun itu performance yang didapatkan bukan karena pinternya dari fund manager, tapi hanya purely market return. Nah, kalau memang si fund manager itu bisa outperform the market, itu biasanya ada kita kenal istilahnya alpha. Jadi beta, ada alpha dan beta. Beta itu return dari market. Nah, kalau si fund manager punya alpha, artinya dia mempunyai kemampuan di atas rata-rata untuk beat the market. Nah, biasanya mereka akan charge performance fee. Ya. Nah, eh, kira-kira fee, kalau kita bicara fee, apa sih yang wajar? Nah, saya mungkin buka-bukaan aja di dalam dunia investasi. Nah, untuk komisi itu berbeda-beda, tiap produk berbeda-beda. Cuma saya percaya ada komisi yang eksesif. Jadi Anda harus hati-hati. Biasanya komisi yang eksesif adalah produk-produk yang susah dijual. Makanya mereka itu naikin fee komisinya supaya lebih mudah dijual. Ya. Nah, sedangkan untuk retainer, annual atau management fee, Anda sudah tahu di reksadana banyak yang fee-nya itu kisaran 1,2 1,3% sampai 3%. Mungkin 3% itu banyak ya, tapi di Indonesia memang kita tidak seperti di US. Di US itu jauh lebih murah, jadi mungkin range-nya saya bisa bilang 1% sampai 2%. Ya. Nah, hedge fund ada gak yang ngecas fee tinggi? Ada. Mungkin ada tahu Jim Simon, Renaissance Teknologi itu bisa cas sampai 5%. 5% itu tinggi banget. Tapi itu tergantung, jadi itu range-nya. Nah, kalau yang kedua itu performance fee. Setahu saya memang di Amrik itu diizinkan untuk ngecas performance fee kalau Anda dealing sama financial advisor, tapi sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau kita bicara performance fee, financial advisor itu membantu Anda untuk mencapai financial goal Anda, dan itu akan terjadi mungkin 10 bahkan 20 tahun down the road. Jadi mindsetnya itu beda banget sama fund manager yang harus outperform. Mungkin range-nya 1 sampai 5 tahun dia harus outperform. Dan uh, jadi kalau misalnya financial advisor ambil performance fee, saya rasa itu ada agak gimana ya, agak align. Nah, kalau kalau fund manager biasanya ambil performance fee berapa banyak sih? Range-nya ada 10% sampai 20% biasa bagi hasil. Dan biasanya itu pun kalau performance fee, mereka ada taruh yang namanya gimana ya? What saya lupa istilahnya, tapi mereka ada hurdle rate, istilah hurdle rate. Jadi mereka janji misalnya setahun itu 7% hurdle rate. Nah, kalau di bawah 7% mereka gak akan ngambil fee. Tapi di atas itu ada misalnya 10 atau 20%. Nah, yang paling tinggi itu balik lagi Renaissance Teknologi yang saya pernah tahu itu 50% dari profit. Tapi generally hedge fund pun mereka mikir-mikir kalau ngambil di atas 20 sampai 25%. Ya, jadi jangan terbuai dengan performance fee yang tinggi-tinggi. Dan balik lagi kalau misalnya itu seorang financial advisor, gua rasa kalau ngambil performance fee itu udah masuk ke area abu-abu, dan saya sendiri juga tidak sarankan untuk bisa untuk ngecas performance fee. So I hope that sharing saya ini bisa membawa balance ya kedua dua pihak. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa kalau misalnya financial advisor atau fund manager ambil fee itu tidak boleh, karena pekerjaan ini adalah satu pekerjaan yang istilahnya uh, perlu passion, perlu update terus, perlu banyak baca. Jadi jangan maksudnya hargailah pekerjaan mereka, karena banyak sekali fund manager atau financial advisor yang sangat-sangat istilahnya proud ya, sangat bangga dengan pekerjaan mereka. Jadi kita hargai, sama seperti dokter lah. Ya, dokter mereka melakukan public service, kita juga bayar mereka dengan sepantasnya. Ya, tapi juga unfortunately dari segi pemain di dunia investasi banyak yang juga ngambil shortcut. Nah, kalau teman-teman financial advisor sekalian, teman-teman fund manager, I think pekerjaan kita itu adalah satu pekerjaan mulia karena kita dipercaya untuk ngambilin dana orang.
Dan I hope that kita sama-sama bangun industri ini. Banyak sekali educator yang jujur aja menginspirasi saya untuk hari ini untuk buat konten. Um, kita sama-sama bangun industri ini di Indonesia. Kita dipercayain duit orang dan I think kita berada di posisi yang unik untuk bisa membantu banyak orang untuk mencapai financial goal mereka. Jadi jangan salah gunakan itu, jangan ambil shortcut. Dan buat kalian-kalian yang sedang lagi build your egg nest, lagi bangun tabungan kalian, jangan terbuai dengan shortcut. Hargailah orang-orang yang memang bisa bekerja dan memberikan advice yang berkualitas. Itu aja sih. I hope ini membantu teman-teman sekalian, baik apakah Anda posisinya sebagai klien atau sebagai service provider. Thank you, selamat malam.